Media TikTok, YouTube, dan media sosial lain sekarang banyak digunakan untuk saling mengkritik agama tertentu oleh mereka yang merasa agamanya paling benar. Agama Kristen menjadi sasaran empuk untuk diulas oleh mereka yang menganggap ada kejanggalan dalam kalimat-kalimat di Alkitab. Alkitab berbahasa Indonesia membuat orang-orang Muslim tergoda untuk membaca dan menghakimi bahwa ajaran Kristen tidak masuk akal dan membingungkan. Tidak jarang para debaters Muslim yang kurang paham tentang Alkitab mencari kalimat-kalimat yang dianggap janggal untuk menyerang dan menyudutkan ajaran Alkitab umat Kristen. Akibatnya, di antara para debaters Kristen dan Islam saling menyudutkan. Tidak segan-segan mereka saling menelanjangi ajaran yang dianggap sangat buruk untuk membangun spiritualitas keagamaan. Umumnya para debaters Kristen digiring untuk menjawab pertanyaan dan para debaters Muslim merasa puas kalau lawannya gelagapan dalam menjawab pertanyaan. Anehnya, kalau pertanyaan dibalik berdasarkan informasi ajaran Islam yang berseliweran melalui terjemahan atau unggahan para ustadz atau habib yang aneh, para debaters Muslim mencak-mencak sampai hendak melaporkan sebagai penghinaan agama. Mereka tidak sadar bahwa dari awal perdebatan sebenarnya sudah saling menistakan agama di antara mereka. Bagi para tokoh agama yang berilmu, perdebatan agama adalah hal yang tidak perlu. Setiap ajaran agama memiliki makna yang sudah ditetapkan oleh para tokoh agama masing-masing. Ajaran agama yang terlihat janggal atau membingungkan sebenarnya memiliki tafsiran yang hanya bisa dipahami oleh para pemeluknya. Oleh karena itu, tidak boleh sembarang orang menafsirkan sesuai dengan cara pikir mereka sendiri. Kalau memang ingin memahami ajaran yang dianggap membingungkan itu, bertanyalah kepada orang yang dianggap menguasai dan memiliki wewenang untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau diperdebatkan dalam media sosial, yang terlihat hanya perang mulut yang tidak ada ujungnya. Akhirnya ajaran agama menjadi penyebab keributan. Gereja Katolik tidak senang dengan perdebatan recehan seperti itu. Disebut recehan karena lawan debatnya tidak didasari pengetahuan kekristenan atau kekatolikan yang memadai. Akhirnya yang terjadi adalah debat kusir yang menjurus pada permusuhan daripada menemukan kebenaran dan persahabatan. Sebelum dibaptis, orang Katolik adalah orang-orang yang juga kurang paham dengan ajaran gereja Katolik. Setelah menjadi calon baptis atau katekumen selama 1 tahun, mereka memiliki dasar-dasar pengetahuan yang memadai untuk dibaptis. Orang Katolik pun tidak bisa menguasai seluruh ajaran gereja Katolik. Tidak mungkin seorang Katolik menguasai secara tuntas dokumen-dokumen sumber pengetahuan gereja Katolik di perpustakaan Vatikan. Ajaran agama merupakan dasar-dasar bagi seseorang untuk memiliki falsafah hidup yang berkualitas. Dalam falsafah hidup yang dimiliki, seseorang bisa menghadapi dan menjiwai hidup dengan suatu spiritualitas yang memperindah kehidupan. Perdebatan tentang kebenaran adalah jebakan maut yang membawa pada kehidupan yang tidak benar. Agama menjadi tidak berguna bagi keselamatan jiwa. Yang ada pertentangan, permusuhan, bahkan bisa muncul perasaan untuk saling membenci. Ini yang membuat banyak orang mengevaluasi manfaat keagamaan bagi dirinya. Kita harus maklum kalau ada yang memilih menjadi ateis daripada hidup beragama. Maka berhati-hatilah dalam beragama, sebab salah-salah bisa menjadi tinggi hati bahkan pembenci. Tuhan Yesus memberkati.